Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Aswar, dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai chapter 9.3 hingga 9.7. Untuk urutan presentasi, 3 soal pertama akan dipresentasikan oleh saya, Aulia Rizal, kemudian Vito Yohanes, kemudian Faisal Abizar, kemudian Matthew, Yudo, dan Andrew. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bounded summary test. Di sini ada soal yaitu sigma K1 menuju tak hingga 3 per Pi pangkat K. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu definisi bounded summary test, yaitu adalah sebuah series dengan penjumlahan, tetapi suku-sukunya bernilai positif atau tidak negatif, maka akan konvergen jika dan hanya jika penjumlahan parsialnya dibatasi. Langsung saja tadi soal yang tadi kita uraikan terlebih dahulu. Sigma K1 menuju tak hingga 3 per Pi pangkat K kita uraikan menjadi sigma K dari 1 menuju tak hingga 3 per Pi kali 3 per Pi K pangkat min 1. Membagi seperti ini, maka akan kita dapatkan nilai A dan R nya. Kenapa harus kita bagi sehingga dapat A dan R? Itu untuk memudahkan dari pengerjaan dan juga nanti membuat grafik. Kita lihat nanti grafik setelah kita plot. Saya iterasi N hingga pertama saya mencoba dengan N hingga bilangan 21 seperti ini, namun ternyata belum menggambarkan konvergenan, sehingga harus kita kasih iterasi yang lebih banyak, yaitu hingga 161 N nya akan terlihat konvergen. Lanjut untuk soal integral test. Di sini ada sigma K 100 hingga ke infinite 3 per K plus 2 kuadrat. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu bahwa 3 per K plus 2 kuadrat itu kontinu, positif, dan non-inklusif pada nilai 100 hingga tak hingga infinite. Untuk itu kita integralkan nilai tadi menggunakan notasi integral 100 hingga batas bawah 100, batas atas tak hingga 3 per K plus 2 kuadrat dx. Kita keluarkan 3-nya ke depan sehingga kita bisa mainkan yang di dalam ini, sehingga nanti kan kita misalkan K plus 2 tadi, jadi misal huruf T itu punya ini harusnya K plus 2 dx nya, karena diganti T maka menjadi turunannya yaitu dt. Kemudian ini ada prosesnya dari pengubahan ini permisalan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau yang bisa kita substitusi. Kemudian kita substitusi integralnya dikurang substitusi juga nilai 100 hingga dapat 0 dikurang 3 per 102 atau tinggal positif, jadi 1 per 34. Nilai ini 1 dibagi 34 ini dia adalah
bernilai kurang dari infinite, maka nilainya akan konvergen. Selanjutnya yang mengenai p-series test, soalnya yaitu ditanya untuk nilai P berapa sehingga sigma n dari n2 hingga infinite 1 per n logaritma natural n pangkat P bernilai konvergen. Di sini gampang saja kita langsung integralkan, jadi batas bawahnya 2 hingga batas atasnya infinite 1, masukkan lagi tadi per x ln x pangkat P dx. Nah, di sini juga kita misalkan, yaitu ln x yang di bawah ini bisa kita uraikan, kita misalkan menjadi huruf U supaya lebih mudah mengolahnya. U sama dengan ln x du 1 per x dx. Nah, di sini lalu kita substitusikan ini. Nah, jika sudah menjadi bentuk seperti ini, akan lebih mudah melihatnya. Jika kita di sini lihat aja, kalau misalnya P-nya itu 0 atau P-nya kurang dari 1, itu nilainya akan menjauhi dari suatu nilai atau divergen. Sementara kalau lebih dari 1, maka nilainya akan konvergen. Sekian. Ya, selamat siang, pagi, atau malam teman-teman. Saya Vito Johannes Perdana Galung dari Teknik Mesin Angkatan 2017 Universitas Indonesia ingin menjelaskan tentang contoh soal dari bab 9.4 dan bab 9.5 pada mata kuliah Kalkulus 2. Soal pertama di sini merupakan soal dari ordinary comparison test. Ini kita disuruh menentukan dari konvergen dan divergenitas dari persamaan tersebut. Lalu seperti dilihat pada soal, karena suku kosinus pada penyebut tidak terlalu besar, kita dapat mengasumsikan bahwa suku-suku deret akan berperilaku seperti berikut. Lalu yang sebagai rangkaian akan divergen. Jadi dari sini kita bisa menebak bahwa rangkaian tersebut mungkin akan divergen. Jadi kita tidak perlu mencari rangkaian yang lebih kecil, yang juga jadi kita diminta untuk mencari rangkaian yang lebih kecil dari persamaan ini yang juga akan bersifat divergen. Ingat bahwa dari uji perbandingan dengan integral tak wajar yang kita tentukan bahwa kita dapat membuat pecahan lebih kecil dengan membuat pembilangnya lebih kecil atau penyebutnya lebih besar. Dalam hal ini kedua suku di penyebutnya adalah positif. Jadi kita bisa menghilangkan suku kosinus di situ. Jadi kita sebenarnya akan membuat penyebutnya lebih besar karena kita tidak akan lagi mengurangkan kuantitas positif di situ. Karena itu pada rangkaian tersebut bisa dilihat. Lalu setelah rangkaian ini bisa ditentukan bahwa rangkaian yang lebih simpel ini itu bersifat divergen. Jadi kita bisa melakukan comparison test seri asli dan hasil dari rangkaian tersebut juga divergen. Lalu pada soal kedua, di sini menggunakan limit comparison test. Bisa dilihat di contoh soal, kita disuruh untuk mencari nilai konvergen atau divergen dari rangkaian tersebut. Nah, untuk menggunakan uji perbandingan limit comparison test, kita perlu menemukan deret kedua yang konvergensinya mudah kita tentukan dan memiliki apa yang kita asumsikan sebagai konvergen yang sama dengan deret yang diberikan. Selain itu, kami harus memilih seri baru sedemikian rupa untuk memberi kami batasan yang mudah untuk dihitung C-nya. Nah, bisa dilihat, kami sudah menebak bahwa rangkaian ini menyatu dan karena geometrisnya samar, mari kita gunakan persamaan berikut. Sebagai seri kedua,
kami tahu bahwa seri ini konvergen dan ada kemungkinan karena kedua seri memiliki 3 n di dalamnya, 3 pangkat n di dalamnya, batasnya tidak akan terlalu buruk. Nah, lalu ini batasnya, yaitu sekarang kita perlu menggunakan aturan L-Hospital pada masa jabatan kedua untuk benar-benar mengevaluasi batas ini. Begitu C-nya positif dan terbatas sehingga uji limit comparison test tersebut, kedua seri tersebut harus bertemu sejak rangkaian tersebut. Maka bisa ditentukan bahwa rangkaian ini adalah konvergen. Lalu untuk soal yang ketiga, ini merupakan soal dari absolute ratio test. Sorry. Oke. Bisa dilihat di soal ini. Di sini kita disuruh menentukan nilai konvergen divergen dari persamaan tersebut dengan menggunakan absolute ratio test. Nah, dengan contoh yang pertama, ini kita sedikit berhati-hati dalam memastikan bahwa kita memiliki semuanya itu dengan benar. Berikut adalah istilah serinya A pangkat AN, ini AN. Nah, semua yang perlu kita lakukan adalah mengganti N plus 1 untuk semua nilai N pada A pangkat N. Menjadi seperti ini. Lalu sekarang kita mendefinisikan L yang akan kita gunakan. L itu adalah ini. Nah, karena ini akan sedikit lebih mudah saat menangani pecahan seperti yang kita dapatkan di sini. Sehingga bisa ditentukan dari nilai L dengan hasil persamaan seperti ini. Nah, lalu dengan uji rasio ini, rasio comparison test ini, daerah tersebut konvergen secara absolut dan karenanya akan konvergen. Karena L lebih kecil dari 1. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Abizar dengan nomor NPM 17060222211 dari kelompok 7 kelas kalkulus 213. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 soal yang berkaitan dengan bab 9.4 yaitu rasio tes, 9.5 alternating series test, dan 9.5 juga absolute convergence test. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk rasio tes pertama ini ada soal yaitu sigma n lebih dari n sama dengan 4 dengan n sama dengan 4 sampai dengan tak hingga dengan n faktorial per 5 pangkat n. Nah, kita di sini mau nyari rasionya kira-kira dia konvergen atau divergen. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini L itu sama dengan limit n menuju tak hingga. Ini kita buat mutlak dulu karena limit itu biasanya nilainya lebih dari 1 dan tak hingga atau sama dengan 1. Jadi hampir nggak mungkin minus. Kemudian kita udah mutlakin di sini n plus 1 faktorial per 5 pangkat n plus 1 dikali, ini harus ada dikali 5 pangkat n per n faktorial sama dengan, ini bisa dikerjakan n plus 1 faktorial per 5n faktorial. Kemudian untuk melakukan batas ini kita perlu menghilangkan faktorialnya. Nah, saya nggak bisa membatasi dengan faktorial di dalamnya. Untuk menghilangkan faktorial, kita akan mengingat dari diskusi di kelas tentang faktorial, bahwa kita sebenarnya bisa menghapus faktorial atau istilahnya faktorial jika melakukan dengan pembilang dalam hal ini karena pembilangnya lebih besar dari keduanya. Nah, maka dari itu kita mendapatkan di sini L sama dengan limit n menuju tak hingga n plus 1 n faktorial per 5n. Nah, pada titik mana kita dapat membatalkan n faktorial agar pembilang dan penyebutnya? Nah, kemudian mendapatkan L sama dengan limit n menuju faktorial n plus 1 per 5 sama dengan tak hingga sama dengan tak hingga lebih dari 1. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan juga nih tadi di slide sebelumnya bahwa
barisannya itu adalah konvergen seperti itu. Nah, kemudian alternating series test di bab 9.5 dengan soal ini limit n sama dengan 4 menuju hingga dengan bilangannya min 1 n pangkat 2 dikali 1 min n per 3n min n pangkat 2. Nah, kemudian di sini ada soalnya, kita buat dulu dalam bentuk bn. Nah, bn di sini sama dengan 1 min n per 3n min n pangkat 2. Nah, kemudian kita uji bergantian nih, bn positif untuk n lebih dari sama dengan 4, sehingga saya kira bahwa dapat menggunakan uji seri bolak-balik pada rangkaian ini. Nah, sangat penting untuk selalu memeriksa kondisi untuk pengujian rangkaian tertentu sebelum benar-benar menggunakan pengujian. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang dengan pengetesan soal jenis ini adalah menggunakan tes pada seri yang tidak memenuhi syarat untuk tes dan mendapatkan jawaban yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat limit n menuju hingga bn sama dengan limit n menuju hingga. Di sini dimasukkan persamaan 1 min n per 3n min n kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu awalnya limitnya. Ketika limitnya 0 sehingga syarat pertama terpenuhi, kemudian kita cek turunannya. Dalam hal ini n akan selalu menaikkan pembilang dan penyebutnya, jadi kita nggak bisa langsung mengatakan dengan jelas bahwa suku-sukunya itu berkurang. Nah, berikut adalah fungsi turunan dari karya atau penyelesaian yang sudah kita kerjakan di atas ini. Nah, fx 1 min x per 3x min x kuadrat kemudian diturunkan. Nah, jadi min x kuadrat plus 2x min 3 per 3x min x kuadrat pangkat 2. Seperti itu. Nah, kemudian pembilangan turunan tidak pernah 0 untuk bilangan real apapun. Dan karena jelas negatif pada x sama dengan 0, kita tahu bahwa fungsinya akan selalu menurun untuk x lebih dari 9/4. Nah, oleh karena itu, bn membentuk barisan yang bisa dibilang menurun. Nah, kesimpulan dari soal ini adalah kedua kondisi dalam tes seri bergantian terpenuhi dan seri tersebut dibilang konvergen. Nah, kemudian dia adalah soal terakhir, yaitu absolute convergence test dengan soal di sini n sama dengan 3 menuju hingga lagi min 1 n plus 1 kemudian dikali n plus 1 per n pangkat 3 plus 1. Nah, kita lanjut. Pertama kita lihat dulu nih barisan itu konvergen atau enggak apabila kita memberi nilai absolut pada istilah deret, karena bab ini kan absolut, jadi kita harus kasih dulu nih dia nilai absolut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat. Nah, ini udah kita mutlakin sama dengan, karena di sini kita mau nyari limit, kita masukin aja ada n-nya. Jadi di sini n plus 1 per n pangkat 3 plus 1. Kemudian kita tahu nih dari uji seri P bahwa seri berikut ini konvergen, ini 1 per n pangkat 2. Nah, kemudian jika kita menghitung batasnya ini kita hitung, nah ini dia sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kita tahu nih dari uji perbandingan bahwa dua deret dalam soal ini memiliki konvergen yang sama, karena C itu bukan 0 dan dia tak terhingga. Dan karena batas konvergen, kita tahu deret dari pernyataan soal juga harus konvergen. Jadi kesimpulannya, karena deret dengan nilai absolut konvergen, kita tahu bahwa deret dalam pernyataan soal adalah benar konvergen. Seperti itu. Mungkin sekian sedikit penjelasan yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Leonard Putra Suryono. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya akan menjelaskan section 9.6 teorema A. Jadi bunyi dari teorema A sendiri adalah dalam deret pangkat dengan notasi sigma AN X pangkat N, terdapat 3 kemungkinan kondisi untuk konvergen. Kondisi yang pertama adalah pada saat X sama dengan 0. Kondisi kedua pada interval min R, R. Dan yang terakhir di seluruh kondisi di seluruh bilangan real. Pada ketiga kondisi tersebut, deret tersebut memiliki radius kekonvergenan secara berturut-turut 0, R, dan tak hingga. Untuk soal yang pertama, 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial
tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, untuk soal pertama ini kita ubah dulu bentuk soal yang tadi menjadi bentuk sigma AN X pangkat N. Kita rubah menjadi sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga X pangkat N per N eksponensial. Sekarang kita cek ke konvergenannya dengan rho sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak X per X pangkat N plus 1 per N plus 1 dibagi X pangkat N per N faktorial sama dengan limit N menuju tak hingga X mutlak kali mutlak 1 per N plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi rho tadi itu merupakan pengujian absolut rasio tes. Karena rho-nya sama dengan 0, di setiap nilai X, maka deret tersebut memiliki konvergen di semua nilai X. Atau yang kondisi ketiga tadi, di semua bilangan real. Sehingga radius konvergenan dari deret tersebut adalah tak hingga. Untuk soal yang nomor 2, 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang X pangkat 10 per 10 faktorial ditambah seterusnya. Nah, sama kayak seperti soal yang sebelumnya, ini kita rubah dulu ke bentuk sigma AN X pangkat N. Jadi sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 kali X pangkat 2N min 1 per 2N faktorial. Nah, sekarang kita cek interval konvergenannya. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak dari X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 2 faktorial dibagi X pangkat 2N dibagi 2N faktorial. Sama dengan limit N menuju tak hingga X kuadrat faktorial, X kuadrat mutlak dikali mutlak 1 per 2 plus 2N plus 2 dikali 2N plus 1. Hasilnya 0. Nah, karena ini hasil juga 0, hasil dari pengujian absolut rasio tesnya juga 0, setiap nilai X, maka deret tersebut memiliki konvergen di semua nilai X, di semua bilangan real. Sehingga radius konvergenan deret tersebut adalah tak hingga. Nah, untuk soal yang ketiga, X per 2 plus 2X kuadrat per 3 ditambah 3X pangkat 3 per 4 ditambah 4X pangkat 4 per 5 ditambah 5X pangkat 5 per 6 ditambah seterusnya. Nah, ini sama seperti tadi, kita rubah bentuknya menjadi sigma AN X pangkat N menjadi N sama dengan 1, sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari N kali X pangkat N per N plus 1. Kita cek interval konvergenannya, rho sama dengan N menuju tak hingga mutlak dari N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 dibagi N plus 2 dibagi N kali X pangkat N per N plus 1 sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak X dikali mutlak N kuadrat plus 2N plus 1 dibagi N kuadrat plus 2N sama dengan mutlak X. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, deretnya menjadi sigma N menuju tak hingga, N sama dengan 1 menuju tak hingga dari N per N plus 1 yang divergen. Karena
limit n menuju tak hingga n per n plus 1 itu sama dengan 1. Jadi tidak sama dengan 0. Ketika x-nya min 1, deretnya juga menjadi sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari n kali min 1 pangkat n per n plus 1 yang divergen. Karena limitnya juga sama, yaitu n menuju tak hingga dari n per n plus 1 sama dengan 1. Jadi dia tidak sama dengan 0. Maka deret tersebut memiliki konvergen di titik min 1,1 yang sama seperti teorema A tadi, yaitu di min r, r. Sehingga radius konvergenan deret tersebut adalah 1 atau r. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudo Wijaksono dari kelompok 7 dengan nomor mahasiswa 1706070690 akan menjelaskan beberapa contoh soal dari teorema A di bab 9.7. Yang pertama adalah kita diminta mencari radius of convergence dari fungsi fx sama dengan 1/5 plus 3x. Nah, itu kita pertama bisa dibuka, kita pecah menjadi 1/5 tambah 3x, kita keluarkan dulu 1/5-nya menjadi 1/1 ditambah 35x. Nah, pertama karena 1/1 plus x itu sama dengan gabungan penjumlahan dari fungsi seperti ini, maka 1/5 dikali 1/1 tambah 35x menghasilkan, jadi hasilnya seperti ini. 1/5 dikurang 3x per 25 ditambah 9x kuadrat per 125 dan seterusnya. Sehingga radius of convergence dari fungsi sebelumnya adalah 5/3. Nah, untuk soal kedua, kita diminta untuk mencari power series dari x, yaitu dari fungsi fx sama dengan x pangkat x dikali e pangkat x kuadrat. Nah, yang pertama-tama itu karena e pangkat x itu menghasilkan 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Maka e dikali e pangkat x kuadrat itu x-nya kita anggap sebuah angka tersendiri sehingga bisa kita keluarkan. Lalu e pangkat x kuadratnya kita sambungkan dengan persamaan di atas ini sehingga menghasilkan persamaan seperti ini, yaitu 1 ditambah x kuadrat, karena jika e pangkat x di keduanya itu x biasa, maka jika e pangkat x kuadrat maka x-nya itu kita pangkatkan 2. Begitu seterusnya menjadi x kuadrat ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial ditambah x pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga jika ini semua kita kalikan x menghasilkan nilai di bawah ini. X ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 per 2 faktorial ditambah x pangkat 7 per 3 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya ini soal ketiga, itu cari power series x dari fungsi fx sama dengan tan pangkat min 1x per ex. Nah, seperti sebelumnya e pangkat x itu kan sudah kita bahas di soal sebelumnya. Lalu untuk tan pangkat min 1 dikali x itu sama dengan x dikurang x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Berulang dengan pangkat dan penyebut yang ganjil. Lalu karena ini kan EX-nya itu di bawah, maka kita ini adalah sifat pembagi, sifat pangkat X pangkat min N itu sama dengan 1/X pangkat N. Maka per E pangkat X ini kita naikkan menjadi E pangkat min X
dan dikali tan pangkat min 1 kali X. Karena ini menjadi pangkat min X, maka tandanya juga ikut berubah menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan dan mendapatkan hasil seperti di bawah. Sekian presentasi pada bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andus Kirana, kelompok 7, kalkulus 2, 13. Saya akan membahas teorem AB pada power series 9,7 yang berbunyi jika misalkan fx sama dengan sigma sama dengan an xn dan gx sama dengan sigma bn xn dengan sudah ini konvergen paling tidak untuk mutlak x lebih kurang dari r jika operasi penambahan, pengurangan, dan pengalian dilakukan pada deret ini sehingga seakan-akan deret ini adalah polinomial, maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk x lebih kurang dari r, dan masing-masing menyatakan bahwa fx plus gx atau fx min gx dan fx kali gx jika b0 tidak sama dengan 0, maka hasil yang didapat menjamin bahwa validasinya hanya untuk x mutlak yang cukup kecil. Kemudian soal yang pertama tentang teorem ini itu find power series through term of degree of 4 dari bilangan Euler min x. Pembahasan soalnya yaitu substitusi min x untuk x di dalam series E pangkat X, yaitu dengan mensubstitusi min x dengan x itu dengan min x sama dengan 1 min x plus x pangkat 2 per 2 koefisien min x 3 per 3 exponential plus x 4 exponential. Kemudian untuk soal yang kedua, fx plus min x e pangkat x plus plus e min x, yaitu mencari sama dengan soal nomor pertama, yaitu mencari 4 bilangan derajat. Pembahasan soal kedua yaitu tentang dengan mengambil contoh nomor 1, kita sudah mendapatkan bilangan Euler x, dan kita harus mencari bilangan bilangan Euler pangkat x. Yaitu dengan bilangan Euler pangkat x, yaitu kita sudah tahu bahwa bilangan Euler pangkat x sama dengan 1 plus x2 per 2 eksponensial plus x3 x pangkat 3 min 3 eksponensial plus x pangkat 4 per 4 eksponensial ditambah dengan min e pangkat x yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita mendapatkan hasil bahwa bilangan Euler pangkat x ditambah bilangan Euler x sama dengan 2 plus 2x2 per 2 eksponensial plus 2x pangkat 4 per 4 eksponensial. Kemudian soal nomor 3 yaitu perkalian, yaitu dengan perkalian dengan soal sama seperti nomor 1. Soal nomor 1 yaitu mencari 4 suku kata dengan 4 derajat, yaitu soalnya dengan bilangan Euler min x dikalikan dengan 1 per 1 min x. Yaitu pembahasan soalnya yaitu
kita sudah mendapatkan bahwa bilangan Euler min X itu sama dengan 1 min X plus X pangkat 2 per 2 eksponensial dikurang dengan X pangkat 3 per 3 eksponensial dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa 1 per 1 min X itu jika dijabarkan dengan 4 derajat, yaitu menghasilkan 1 plus X2 plus seterusnya. Nah, dengan pembahasan soal dengan penambahan ini, maka akan dihasilkan deretan bilangan, yaitu 1 plus X pangkat 2 per 2 plus X pangkat 3 per 3 plus X 3 pangkat 4 per 8 plus 11 X pangkat 5 per 30 dan seterusnya. Kemudian sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.